Coba tobat dengan telanjang badan, bisa diterima akal manusia zaman sekarang. Ditangkap. Nabi palsu bisa diterima di zaman sekarang. Ditangkap. Malaikat palsu bisa diterima di zaman sekarang. Dan ketangkap. Bahkan ada ajaran yang paling di luar nalar dan juga sekarang sedang diproses. Coba bayang. Tapi orang biasa-biasa aja nengoknya. Gak apa-apa, tersesat pun gak apa-apa. Allah Akbar. Berapa ribu umat di dalamnya, cukup banyak. Ini yang gak sanggup kita pikir. Itulah kerja iblis. Paling benci umat Nabi yang merombak akhlak para manusia dan para pengikutnya yang mendakwahkan ajarannya. Ini benci. Ngapain kau ajar-ajar aku sholat, oi? Yang mati aku, yang masuk neraka aku, apa urusan kau? Ya enggak? Kan kebanyakan tuh. Pak, yuk sholat. Alah, sibuk kali, enggak kayanya dengan sholat. Ini yang sering-sering saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah bunda abang-abang yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, marilah sama-sama terus kita meningkatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga semua kita malam ini bisa berkumpul di masjid. Dan marilah sama-sama kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga luar biasa memperjuangkan umatnya, tidak hanya merubah pola pikir kita, tapi juga perjuangan yang paling penting kita rasakan besok di akhirat nanti adalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda abang-abang yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, malam ini sangat penting kita muhasabahi diri kita. Bagaimana iblis ini menggoda cucunya daripada Nabi Adam. Tentunya iblis perlu kita sangat sadari, iblis ini sungguh sangat benci dia sama kita. Kenapa dia sangat benci dengan kita? Gara-gara diciptakan kita khalifah Nabi Allah Adam alaihissalam, maka jatuhlah dia dari surga ke dalam neraka. Dan yang paling iblis nggak sanggup pikir adalah sudah dimasukkan dia ke dalam neraka dari surga, lalu dipindahkan dia dari surga untuk dia menggoda namanya Adam. Nabi kita Adam alaihissalam itu adalah atuk moyang kita, digoda. Nah, sehingga dengan satu godaan iblis, Nabi Adam dicampak ke dalam dunia ini. Sanggupkah kita bayangkan? Ini satu cuman Nabi Adam. Ayah bunda abang-abang sekalian, satu cuman yang Adam Allah perintahkan syariatnya kepada Adam cuman satu. Jangan kau makan buah ini. Atau kita, jangan kau pegang HP ini. Tapi satu perintah mampu digoda oleh iblis sehingga Adam pun melakukan kekhilafan.
Dan gara-gara itu pun turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, dan dia bertaubat selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Rabbana zalamna, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang zalim. Kalau engkau enggak mengampunkan kami, memaafkan kami, pasti kami akan menjadi hamba-hambamu yang celaka. 40 tahun diterima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Ini iblis. Nah, bagaimana pula dengan kita? Nabi Adam satu pasal. Kita syariat Allah cukup banyak pasalnya. Dari mulai fikih ibadah, rukun Islam yang 5, masuk kepada fikih munakahat, pernikahan. Sehebat-hebat kita bina, pasti ada lecetnya. Ini iblis punya kerja. Sudah fikih munakahat, berapa macam item yang di dalam fikih munakahat ini. Kemudian fikih muamalah. Namanya uang, apapun lepas, apapun bisa copot, dipakai-pakai. Cari kaidah fikih yang kayak mana cara ini bisa kita ambil barang nih, atau duit nih kayak mana cara bisa kita ambil dengan halal, kayak mana cara, dicari-cari. Ini pun kerjaan iblis. Muamalah, kurangi timbangan, ya, lain sebagainya lah. Kemudian dalam fikih jenayah, kadang-kadang enggak hanya dengan pukulan, dengan omongan aja bisa memukul orang dengan luar biasa, sakit hati, lain sebagainya. Ini 4 kategori ini bukan satu yang dilarang oleh Allah pada Nabi Adam, tapi bisa jadi ratusan larangan di dalamnya. Ini baru dari fikihnya, belum dari tasawuf, belum lagi dari tauhidnya. Apakah kita enggak masuk di dalam godaan iblis itu? Tentunya pasti. 1, 2, 3 pasti kita masuk. Namun yang paling penting bagaimana cara kita enggak masuk. Nah, saya ingin angkat dari satu hadis dari Muaz bin Jabal, dari Anas radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuat satu musyawarah di salah satu rumah dari seorang sahabat Ansar. Saat itu dari luar ada yang ngetok pintu. Ketok pintu, "Assalamualaikum." Rasul enggak jawab. Sahabat bingung, kok enggak jawab? Lalu yang di luar ini berkata, "Wahai seluruh sahabat, wahai seluruh penghuni rumah, bolehkah aku masuk di dalam rumah ini? Karena kalian pasti akan sangat membutuhkan aku." Ini hebat kali iblis nih. Dia pertama keras kepala dan nggak mau mikir apa-apa dah. Pokoknya dia yang paling benar. Dia nggak ada salah, Pak. Dia paling benar. Maka dia katakan, "Izinkan aku masuk di dalam rumah ini karena kalian membutuhkan aku." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang di luar sana?" Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami enggak tahu siapa yang di luar sana. Hanya engkau dan Allah sajalah yang tahu siapa di sana." Maka Rasulullah SAW saat itu juga memberitakan kepada para sahabat yang sedang duduk di dalam musyawarah itu, dialah iblis laknatillah alaih. Saat itu salah seorang sahabat, dia berdiri mengeluarkan pedang. Lalu Rasul mengatakan, "Tahan wahai sahabatku. Karena dia, kendati engkau membunuh dia,
memenggal kepalanya, bahkan lebih dari itu dia nggak akan mati. Karena Allah sudah menangguhkan umur iblis ini dari sekarang, dari Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti. Baru dia mati. Maka duduk kembali sahabat. Berkatalah Rasulullah SAW kepada para sahabat, wahai sahabatku, bukalah pintu itu, biarkan iblis ini masuk. Karena iblis ini yang nyuruh Allah datang ke kita. Maka dibukalah pintu itu, masuk Pak Iblis. Persis di tengah-tengah dia duduk. Dalam lingkaran musyawarah para sahabat bersama Rasulullah, dia duduk di tengah-tengah. Ini iblis. Maka Rasul saat itu mengatakan kepada iblis, kepada para sahabat, wahai sahabatku, dengar dengan sebenar-benarnya apa yang akan iblis ini sampaikan kepada kita semua, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kau iblis, jawablah dengan sebenar-benarnya apa yang aku tanyakan kepadamu. Maka iblis menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, aku akan jawab dengan sebenar-benarnya apa yang akan engkau katakan, tanyakan kepadaku. Maka ayah dan bunda, abang-abang yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, Rasul memulai pertanyaan, dialog, dan ini hadis sangat masyhur, 20 dialog iblis bersama Rasulullah. Nanti kita akan menyelesaikan beberapa dialog saja. Ini untuk muhasabah kita. Lalu saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, wahai iblis laknatillah alaih, siapa yang paling engkau benci di antara umatku? Nah, ini Rasul dalam perintah hadis ini enggak hanya menyuruh untuk seluruh umatnya, sahabatnya mendengar, tapi juga kita yang sedang berada di sini termasuk yang ngomong. Maka dijawab oleh iblis, ya Muhammad, yang paling aku benci di dunia ini adalah dirimu wahai Muhammad dan seluruh pengikutmu. Ini aku paling benci. Bagaimana enggak benci? Nabi teladan dari mulai bisnis yang terbaik sampai dengan kepemimpinan, enggak hanya dalam rumah tangga, tapi dunia dia pimpin. Bayangkan 40 tahun umur beliau berada di Gua Hira saat itu, beberapa tahun lalu diangkat di umur 50-an, ya. Diangkat beliau menjadi Rasul. 13 tahun dia jabat sebagai Rasul. Islam full. Naik Islam. Enggak ke bawah, Pak. 25 Nabi yang Islamnya naik ke atas masa Rasul. Lalu Rasul keluarkan hadis, kapan kiamat itu terjadi? Setelah masaku, ya, turun ke masa umatku nanti, mereka Islam ini akan terkebawah. Semua orang pada konyol. Nyata kan? Kekonyolan sekarang ini Pak cukup nyata. Udah nyata, lucu lagi kita nengok. Allahu Akbar. Coba tobat dengan telanjang badan, bisa diterima akal manusia zaman sekarang. Ditangkap. Nabi palsu bisa diterima di zaman sekarang. Ditangkap. Malaikat palsu bisa diterima di zaman sekarang dan ketangkap. Bahkan ada ajaran yang paling di luar nalar dan juga sekarang sedang diproses. Coba bayang. Tapi orang biasa-biasa aja nengoknya. Enggak apa-apa, tersesat pun enggak apa-apa. Allahu Akbar. Berapa ribu umat di dalamnya, cukup banyak. Ini yang nggak sanggup kita pikir. Itulah kerja iblis. Paling benci umat Nabi yang merombak akhlak para manusia
dan para pengikutnya yang mendakwahkan ajarannya ni benci. Ngapain kau ajar-ajar aku solat oi? Yang mati aku, yang masuk neraka aku, apa urusan kau? Ya enggak? Kan kebanyakan tuh, Pak yuk solat. Alah sibuk kali, enggak kayanya dengan solat. Ini yang sering-sering saya dengar. Tapi ini enggak takut. Enggak usah jauh Pak, enggak usah jauh. Ini yang masyhur sekali sering orang katakan. Merokok enggak merokok, kalau mati ya matilah. Kan itu kan? Itu bisa bertengkar tuh sama istri di rumah tuh. Tapi itu contoh Pak, contoh. Contoh. Nah ini yang paling dibenci. Mengajak orang kepada kebaikan, ya, mengikuti dakwahnya Nabi, ini iblis paling benci. Coba aja tes, ngajak orang yuk ibadah, ada orang lagi tokok batu, pam, oi solat, diusir Pak. Kalau sendiri jangan coba-coba Pak, bonyok dibuatnya. Karena itulah teman-temannya iblis laknatillah alaih. Lalu wahai iblis, siapa lagi yang paling kau benci di dunia ini? Yang paling aku benci bukan orang puarenta kayak kita sekarang ini, enggak. Anak muda yang dia tekun beribadah kepada Allah, paling iblis benci. Kita Pak mati semua Pak, enggak lama lagi nya. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dipanjangkan umur, dilemahkan fisik, usia semakin kurang, berarti semakin hari, jam, menit, detik semakin dekat dengan kematian. Maka iblis no comment. Udah kurang Pak kan? Godaan iblis udah kurang. Makin tua orang makin kuat ibadahnya. Udah kurang. Coba masih muda kayak gini nih. Berat godaannya, berat. Betul. Ini anak-anak muda kita berapa persen yang dia ngaji? Bahkan mamaknya digoda sama iblis. Jangan kasih anak ngaji, oi, nanti kalau dia nggak ngafal dilibas, dipukul. Disuruh kerja mungkin di dayah lain sebagainya. Digoda sama iblis. Oh, mak di rumah anakku nggak pernah kasih kerja anakku, kasih ke pondok, disuruh kerja pula. Ini iblis Pak. Umi sekalian, iblis. Nggak ada lain, nggak bukan. Dia nggak mau generasi muda nih menjadi soleh dengan kealimannya, tapi menjadi soleh dengan kejahilannya. Ini iblis paling senang. Anak-anak, rukun sholat ada berapa perkara? Tak tahu pun dia. Yang pokoknya bro, hafal terus bro. Tenang aja, hafal terus. Nah, pelajari dakwah, nggak mesti berguru. Seperti kata Imam Nawawi. Di hari esok nanti, ke depan nanti, padahal 1 abad yang lalu beliau mengatakan, tidak akan ada lagi orang yang berguru, melainkan dengan menurut pendapat YouTube, menurut pendapat Google, menurut pendapat ini. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang berguru seperti sekarang ini. Udah simple. Bahkan banyak kita cari dapat orang-orang yang kayak itu udah simple. Ngapain belajar? Kita mau nanya nih, kalau kita masih kecil dulu nggak dikasih ke TK, bisa nggak membaca? Kan guru. Bisa nggak ngitung? Kan guru. Nggak mungkin nggak ada guru, mustahil. Mama pun guru. Karena dia mengajarkan kita. Nah ini, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah, iblis benci. Tapi yang main game lain sebagainya, oh, senang kali iblis. Komen terus, sampai gila pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini iblis suruh. Ini perlu sekali kita perhatikan anak-anak cucu keturunan kita, ayah bunda sekalian. Mereka generasi kita. Kan nggak lucu. Meninggal tuh imam, pening nyari imam di mana. Ada kejadian, mah nggak perlu kita bilang. Dia cadam yang ini juga. Pening nyari imam, bisa nyari imam sebulan. Nyari datuk berbondong-bondong. Nyari imam sebulan, nyari imam pening kepala. Allah Akbar, generasi tidak ada. Nih kalau yang tua-tua nih yang ngaji-ngaji nih besok wafat, siapa yang gantinya? Bisa jadi kosong nih kalau muka ini aja yang ngaji nih. Besok meninggal, umpama Pak Kadus, Pak ini, Pak itu meninggal. Siapa lagi ya kira-kira yang ngaji ini nih?
kalau tidak didorong kepada agamanya. Allah Akbar. Nah, lalu siapa lagi yang paling kau benci wahai iblis? Mereka yang memiliki ilmu lalu diamalkan ilmunya. Iblis benci, Pak. Maka enggak apa ya, cenderung. Waktu ini saya enggak bicara kita di sini karena kita di sini rame. Ada di beberapa tempat itu ustaznya bahkan beken betul. Apa tuh? Apa terkenal. Tapi yang lucu jamaah dari luar yang masuk ke dalam dengar pengajian dia. Bukan yang dari dalam. Salatnya 3 saf, tinggal 5 orang yang mengaji. Bukan enggak alim kitab, alim kitab. 5 orang yang dengar pengajiannya. Karena apa? Iblis mengatakan, wahai seluruh kaumku, aku persilahkan kepada kalian solat 5 waktu, bahkan berjamaah kalian solat. Tapi satu yang perlu kalian ingat, kalau ada pengajian, pulang kalian. Gak usah datang, oi. Betul solatmu nanti. Ini iblis. Allah Akbar. Kan terasa laparlah inilah, tapi waktu lagi ngejahit duit, nyari duit, lapar pun nggak terasa. Allah, saya pun orang cari duit juga. Ini apa ya, perasaan kita sendiri. Kalau lagi membayangkan ini hari ini lakunya sekitar 2 juta. Rasa-rasa subuh-subuh mau kita, udahlah, bentar lagi aja lah siap jamaah biar bisa sholat atau ayam. Debung, jualan lagi. Ini iblis. Cukup pandai dia menggoda. Kau sholat 5 waktu. Berjamaah. Enggak apa-apa. Bahkan Pak, dalam dakwah dia masuk. Jangan salah. Kira-kira Ustaz, di Masjid Minuran berapa isi di dalamnya ya? Masuk iblisnya kan? Cuman cepet. Aku ada undangan di masjid lain pula nih. Ku tanya sana 300. Ustaz, saya minta maaf lah. Lagi sakit perut nih. Di sini dia nggak nampak, di sana dia nampak. Iblis. Karena kita Pak, kami ini pendakwah nih, sering juga kena goda. Kalau apalagi udah hari raya Idul Fitri. Mana yang satu ikat, mana yang setengah ikat. Tinggal milih, nanti yang setengah ikat taruh kawan. Padahal kawan yang di sini udah memang pinginnya kita yang ceramah. Tapi ditaruh orang lain. Iblis laknatillah alaih. Tiap-tiap yang berdakwah mengharapkan sesuatu dari dakwahnya, iblis tuh Pak. Kita yang lagi ngaji ini pun ada iblis. Jangan salah. Nih, ustadznya lagi ngomong, dia ngomong. Mulutnya ada iblis. Ini bukan saya yang ngomong. Imamul Ghazali dalam kitab Minhaj. Beliau yang ngomong. Ustadznya lagi ngomong. Telinganya ngelantur dah kemana-mana. Juga telinganya ada iblis. Tausiah sedang berjalan. Ada aja kerjanya. Ngurut sanalah, ngurut sinilah. Umpama. Itu pun iblis. Di tangannya ada iblis. Waktu dia mau melangkah pergi, iblis yang melangkahkan kakinya. Maka cukup payah. Apalagi dalam majelis ilmu, kita dengar kayak gini nih, benar-benar dengar aja, udah 1000 pahala sholat sunnah. Siapa pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Tarawih paling, kalau ada yang 23, paling 690 sama witir. Baru 690 sebulan. Ini sekali duduk. Tapi kan iblis nggak mau. Bro, kalau kalian mati di sini, kalian akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan. Ini khat, batasan kematian yang paling baik. Walaupun dia jalan naik kereta dipijak sama tronton, hina menurut zahiriah, tapi baik menurut Allah. Kita nengok kan hina gagaknya. Udah mati, ketabrak tronton, masuk lamparet lagi. Lain sebagainya. Ini hina nih, mana ada nih, sholat aja kerja.
Korup ya juga, umpama kan, bohong ya juga, paling banyak bohong. Enggak, ini khat batasan yang terbaik menuntut ilmu. Dan iblis benci. Lalu siapa lagi wahai iblis yang paling engkau benci di dunia ini? Yang paling aku benci di dunia ini adalah hartawan yang dermawan. Ini cukup aku benci. Bisa berkembang majelis ilmu dalam kampung nih kalau ada hartawan yang dermawan. Apa yang kita buat enak? Yuk, tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi kita bakar ayam. Islam apalagi kok bisa lembu-lembu kena bakar. Hartawan dermawan. Undang orang. Berbondong-bondong orang datang. Kan pening iblis. Ini hartawan yang dermawan. Pengajian hidup terus. Bagaimana 4 sahabat Nabi? 2 orang dari 4 itu. Saya nggak menyebutkan namanya karena nanti salah-salah ya. 2 orang menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. 2 orang lagi full hartanya. Dalam kitab Tajul Urus. Itu halaman terakhir. Jadi dengan mereka lah ini Rasul bisa memperjuangkan agama Allah. Pak, kalau kita nih Umi, Muslim nih kita nih ibadah-ibadah aja kerjanya. Gak usah cari rezeki, itu udah ada urusan lain. Siapa yang mau bangun masjid nih? Gak ada. Hartawan yang dermawan. Maka jangan kita bolak-balikkan. Ayat Allah tuh jangan. Haram Anda tidak mencari dunia, sementara Anda sedang membutuhkan dunia. Ini nggak boleh dibolak-balik. Cari dunia untuk akhiratmu. Itu maksudnya. Nah, jadi hartawan yang dermawan, iblis benci. Jangan terlalu banyak sedekah, benci iblis. Itu dia. Jadi iblis mengatakan jangan terlalu banyak sedekah, karena itu yang paling dia senangi. Lalu kemudian, siapa lagi wahai iblis yang paling engkau benci di dunia ini? Yang paling aku benci di dunia ini adalah orang yang miskin tapi sabar. Ini paling aku benci. Pergi ke masjid, sendal jepitnya sebelah-sebelah, biasa aja dia. Santai aja dia. Lagian tuh orang yang paling khusyuk solatnya, enggak mikir apa-apa. Kalau di hari raya kita umpama solat Id, solat Jumat, ya keretanya terlalu bagus, sendalnya terlalu bagus, sibuk kita mikir nih kunci agak-agak nggak ada nih. Kebetulan lagi sholat, tengok kunci nih nggak ada, udah gamang. Apa namanya? Gamang itu halu sholatnya. Jadi sholatnya jadi sholat mabuk. Ini dia. Jadi orang miskin yang sabar. Lagian kita Pak, hari ini kehendak kuasa rezeki itu Allah yang ngatur. Kita tinggal nyari aja. Dapat alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah. Kembali kepada Allah saja. Jadi happy aja hidup nih. Karena apa? Biarkan iblis itu menangis. Jangan menjadi kita yang menangis. Bahkan kita kufur terhadap nikmat Allah. Lagian apa salahnya miskin? Kan gak lama, sementar. Toh besok mati, nggak perlu diharap-harap. Kalau kayak gini kehidupan mendingan mati aja lah. Nggak perlu diharap. Memang mati datang sendiri. Nggak perlu gantung diri. Fatal. Karena kufur nikmat Allah, kafir dia jadinya. Cuman dalam agama kita, walaupun ada hadis-hadis nih orang bunuh diri dicampak ke sungai atau kemana lah dicampak, ya kita kan ada toleransi namanya, ada pakai dalil-dalil yang lain, sehingga mau apa dikuburkan. Kemanusiaan tadi. Kalau kita pakai itu hadis, rasa-rasa nggak ada orang mau bunuh diri, karena apa? Matinya agak ngeri sikit nih, mati dicampak ke laut, nggak terima bumi. Biar bumi nggak nerima, pokoknya kita masuk dia dalam bumi. Udah beres. Allah Akbar. Jadi inilah perihal-perihal yang paling iblis benci di dunia ini. Maka hari ini ayah dan bunda sekalian,
Sama-samalah kita renungkan, kita nih bukan hidup sendiri saja, enggak. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imamul Ghazali, beliau mengatakan kita satu, tapi pasukan yang menggoda kita ada 1000. Dan mungkin level-level kita nih yang biasa-biasa nih belum iblis lagi naik, enggak level dia goda kita. Belum ada kerjaan. 4 godaan kita selama kita di dunia nih, di alam semesta nih. Yang pertama dunia godaan kita. Di mana godaan kita dunia? Harta benda, Pak. Sibuk kita cari uang sehingga lupa ibadah. Disibukkan dengan dunia, lupa ibadah. Nah, ini kita udah gagal. Baru ini aja gagal, ini belum iblis. Tapi kalau dunia kita bisa handle, sholat 5 waktu sempat, mengaji sempat, bisa di manage lah. Maka dunia tidak akan menggoda kita lagi. Tapi nggak digoda dunia. Masuk kepada hal yang kedua, manusia. Manusia nih belum lagi level iblis. Kita nih Pak, kadang-kadang yuk sholat yuk, alah masih setengah jalan, lanjutkan aja dulu, nanti kita sholat. Kawan ada yang lebih baik. Gini Pak ceritanya, ada kita nih namanya musafir. Ini waktu azhar namanya. Boleh kita jamak kasarkan sholat itu. Tapi ada kawan mungkin waktu azan dia berhenti. Manakah yang paling sunnah? Yang paling berat sunnahnya yang jamaah ini. Tapi kalau kita memburu waktu, sudah tidak dapat jamaah, maka kita lebih baik jamak kasar, ambil ruksah kalau dalam fikihnya. Itu lebih baik. Nah, tapi karena ucapan manusia tadi, ayo kita sholat. Alah, mentar lagi aja kata dia. Ini kan belum iblis, baru manusia Pak. Kan ada kayak gitu kan? Alah, kita ke pesta aja lulah, siap-siap makan nanti baru kita sholat, umpama. Itu level manusia. Tapi kalau kita ibadah, walaupun dia katakan alah masih di tengah jalan nanti siap ini itu, berarti manusia ini kalah. Nah, setelah manusia masuk namanya setan. Iblis belum. Masih masuk namanya setan. Dengan segala daya upaya dia godain kita. Kalau dia pun bisa kita kalahkan, maka baru masuk kepada level iblis la'natillah alaih. Itu Pak, semua ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tentang iblis nih, ini semua masuk dalam rasional akal kita. Dari mana masuknya? Dari kejadian alam dunia nih. Iblis paling keras. Kalau ada manusia yang keras kepalanya luar biasa, apapun yang dibilang, aku yang benar, Anda yang salah. Kita kan tahu pengacara ya. Pengacara ini kan kayak mana cara dia harus lebih hebat dah. Boleh kalah. Hakim-hakim pening kepala dibuatnya. Tapi pengacara dengan iblis lebih hebat iblis lagi. Kalau ada dia dirasuki oleh iblis, maka semua pengacara baik-baik itu kalah. Pokoknya dia yang menang. Jatah nggak masuk juga ke penjara. Ini kalau sudah dirasuki iblis. Sama kayak kita main pencak silat, kalau nggak ada isi dalam rasa-rasa kurang pas. Pakai isi. Hai permainan bohong gitu kan. Inilah seumpamanya dia membenarkan sesuatu yang salah, maka itu adalah kawan daripada iblis. Sementara yang salah dia benarkan. Ini kawan daripada iblis laknatillah alaih. Maka ayat semua dalil-dalil yang Allah buat itu sesuai dengan rasional akal, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, palsu barang ini. Contoh yang paling simpel, jatuh patah kaki sakit. Sakit ya Pak ya? Patah kaki kan sakit. Nggak ada orang bilang itu nggak ada yang sakit. Nah, kalau patah kaki saja sakit, apalagi kullu nafsin za'iqatul maut, kan gitu. Otomatis lebih sakit. Mana mungkin patah kaki sakit, mati enggak sakit. Berarti ayat ini rasional dengan akal. Setiap kejadian ayat tidak pernah tidak sesuai dengan akal. Semua sesuai.
disuruh sabar, disuruh solat. Anda mau kaya? Ikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Lahumul busyra lil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul azim, kata Allah. Sungguh wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah susah terhadap apa yang terjadi dan nggak pernah sedih dengan apa yang terjadi. Dikasih miskin, dikasih kaya, dihujat, dihina, dicaci, dimaki, biasa ya, nggak sedih, nggak susah. Bagi mereka lahumul busyra lil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka Allah berikan kebahagiaan di dunia, kesenangan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dunia saja sudah senang, apalagi di akhirat nanti. Karena mereka sungguh-sungguh mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk orang-orang ini yang mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah ini, iblis pasti benci. Habis? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, yang ayam. Iya. Itu dalam ijma' dan qiyas. Dikasihlah pula nama yang masyhur kita kenal sekarang ini, pohon kuldi namanya. Ah. Aku bersumpah di depan Tuhan pada sumpah Allah berkata akan pembicaraannya seakan-akan berilah aku tanggungan ya Tuhan. Ya, orang yang ini Pak, buka kitab Kifayatul Awam, tepat halaman pertama. Di situ ada membahas yang pertama, kenapa terjadinya perbantahan. Jadi sebelum terjadinya perbantahan di dunia ini, lebih dahulu yang sudah berbantah-bantahan adalah malaikat dengan iblis. Nah, itu 7 dialog tanya jawab itu masuk semua dengan tanya yang tadi ini. Karena iblis nanya memang. Yang pertama, ya Rob, ngapain engkau ciptakan aku? Dan aku engkau suruh untuk menyembah dirimu. Lalu kau ciptakan Adam. Kenapa engkau suruh aku untuk sujud pada Adam lagi? Bukankah saat cukup aku sujud hanya kepadamu? Enggak salah jawaban iblis kan? Itu halaman pertama itu dalam kitab Kifayatul Awam. Nah, kemudian iblis nanya lagi. Ya Rob, udahlah gini, enggak masalah. Ya, saya cuma ingat 5 ini. Ada 7 dia. Perbantahan iblis. Itu kan pasal itu. Nantilah kita kerucut waktu penutupnya. 12 menit lagi ya. Ini dah tinggal 10 kali. Lalu, ya Rob, sudahlah. Engkau suruh aku sembah kepada Adam. Nah, yang jadi masalah, aku menyembahmu. Dengan sebenar-benarnya aku menyembahmu. Lalu hanya gara-gara aku tidak menyembah Adam, kau campak aku dari dalam surga ke dalam neraka. Apa maksudnya? Dia tanya sama Tuhan itu. Itu memang dia tanya itu. Lalu setelah engkau campak aku ke dalam surga, ya, engkau masukkan lagi aku ke dalam surga itu untuk aku goda si Adam. Lalu sehingga aku dan Adam jatuh ke dalam dunia. Apa maksudnya? Ya Rabb, kalau begitu, engkau ciptakan aku sebagai orang yang jahat.
Kalau engkau ciptakan aku sebagai orang yang jahat, ngapain kau ciptakan aku? Kenapa kau tidak binasakan aku? Ini kan tanya jawab pengacara ini, Pak. Memang itu iblis tuh. Pandai kali dia nanyanya. 4 pertanyaan kan? 4 dulu. Dah, apa jawab Allah? Cuman satu. Yang kau lakukan kesalahan wahai iblis. Hanya satu. Kan Allah perintah kan? Allah perintah, Pak. Ini bahasanya perintah. Yang kau lakukan kesalahan, kau tidak mau mendengar perintahku. Itulah satu salah iblis. Cuman satu. Gak mau dia dengar perintah Allah. Padahal jelas, awal-awal perdebatan di dalam ayat itu, gak salah saya entah Al-A'raf, entah ayatnya tuh. Agak lupa saya. Ini lama soalnya. Ini kajian lama sebenarnya. Saya ngaji itu masa SMA. Karena ditanya ini sesuai kali bahasanya, bahasa kitab Kifayatul Awam. Jadi saya jadi ingat lagi. Jadi padahal malaikat dah jelas mengatakan kepada iblis, wahai iblis, Allah suruh kau sujud kepada Adam, bukan sujud untuk menyembah Adam, tapi sujud ta'zim di dalamnya. Kan nggak mungkin, Pak. Ini saya agak berdiri sedikit. Anak muda jalan di depan orang tua kayak gini dah. Ya. Jalan. Nggak ada bungkuk sedikit pun nggak ada. Ini iblis namanya. Bapak-bapaknya takziah. Samping bapak-bapaknya ada bangku ini. Dia duduk di atas. Yang tua di bawah. Lain dengan yang jaga parkir, Pak. Ini di depan kita dia duduk. Itu namanya ta'zim. Bukan kita menyembah. Enggak menyembah, Pak. Cium tangan orang tua. Itu ta'zim. Masa kita salam sama orang tua biasa ya? Kenapa enggak, bro? Apa kabar, bro? Kan sedap kan? Bro, apa kabar? Enak. Ini enggak ta'zim. Tapi iblis enggak mau. Dan diuraikan lagi. Sujudmu pada Adam itu adalah sebagaimana sujudnya Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf. Tapi iblis dengan daya upayanya, dia katakan, wahai Tuhanku, aku lebih hebat daripada Adam. Karena aku kau ciptakan daripada api, sementara dia diciptakan daripada tanah. Lalu aku dengan Adam, terlebih cerdas aku ketimbang Adam. Nah inilah dia. Jadi itu dialog itu bukanlah bahasa pada akhirnya itu bahasa senda gurau antara Allah dengan iblis, enggak. Tapi iblis ngutuk tuh. Matinya sampai dengan hari kiamat nanti. Ya mungkin dah habis ya. Ya. Jadi kami bertanya, apa senjata yang ampuh untuk melawan godaan ini? Senjata yang ampuh, Rasul gambarkan di dalam hadisnya ada 7. Yang pertama, sungguh-sungguh yakin kepada Allah. Kenapa kita bisa masuk dalam godaan iblis? Karena ta'aful iman. Lemahnya iman kita nih. Maka masuk kita ke dalam itu. Sudah lemah iman, habis itu al-jahlu. Karena keawaman kita terhadap apa? Tentunya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah awam kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, kita ni abdud dunia, cinta kepada dunia. Kemudian banyak makan yang haram. Ya. Ini yang saya katakan ini perbandingannya. Jadi jauhkan semua. Setelah banyak makan yang haram, banyaknya kita melakukan dosa. Kemudian kita mengikuti hawa nafsu, abdul hawa. Karena itu, ya, banyaknya lemahnya iman. Ikuti hawa nafsu, cinta kepada dunia, banyaknya makan yang haram, karena kebodohan kita, karena banyaknya melakukan dosa. Karena itu iblis bersemayam dengan kita.
Maka ini 6 nih, ini harus dijauhi. Terus kita dekati orang-orang yang soleh. Ya. Siapapun yang ngomong itu atas namanya kebaikan, tetaplah harus kita dengar. Walaupun dia ibadahnya kurang, apapun kurang, dengar atas namanya kebaikan. Nah inilah untuk kita terhindar daripada godaan iblis. Tapi kalau jahil, ada orang yang berilmu saja kalah sama iblis yang berilmu. Contoh kayak cerita tadi, Ustadz aja bisa membanding-bandingkan tempat, kan gitu. Ini umpama, saya bilang diri saya, nggak bilang yang lain. Itu yang ada ilmu. Lalu apa pagar yang terbesar itu? Manajemen kalbu. Jangan sampai kendor. Terus, yang ada di dalam pikiran kita, ya, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap saja. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia selama-lamanya. Allah melihat, Allah mendengar segala kata, segala sifat yang kita lakukan, Allah tahu. Allah Akbar. Ini motivasi kita dan panjang ya. Mungkin sampai di sini majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.